Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Yuk ikutin bagaimana prosesnya. PGPR atau RPTT yang dalam bahasa Indonesianya merupakan Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman merupakan kelompok bakteri yang menguntungkan yang hidup berkoloni di perakaran tanaman. Populasi mikroorganisme di rhizosfer umumnya lebih banyak dan beragam dibandingkan pada tanah non-rhizosfer. Aktivitas mikroorganisme tersebut dipengaruhi oleh eksudat yang dihasilkan oleh perakaran tanaman. Rhizosfer sendiri merupakan suatu zona lingkungan yang berada di sekitar perakaran tanaman. Nah, bagaimanakah pengaruh PGPR terhadap tanaman? PGPR sangat menguntungkan bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung yaitu didasarkan atas kemampuannya dalam menyediakan dan memfasilitasi penyerapan berbagai unsur hara dalam tanah, serta mensintetis dan mengubah konsentrasi fitohormon untuk memacu pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsungnya berkaitan dengan kemampuan menekan aktivitas patogen dengan menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit sekunder seperti antibiotik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi PGPR atau RPTT yaitu sebagai pemacu pertumbuhan tanaman atau biostimulan, sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman sebagai biofertilizer, dan sebagai pengendali patogen di dalam tanah yaitu sebagai bioprotektan. Strain bakteri dengan aktivitas sebagai PGPR atau RPTT yang banyak dipelajari yaitu dari genus Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Paenibacillus, Pseudomonas, dan Rhizobium. Sebagai contoh yaitu Pseudomonas fluorescens dapat mensekresikan metabolit sekunder serta siderofor seperti thioferdin dan pseudobacin yang digunakan untuk mengikat Fe sehingga tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme lain. Selain itu juga dapat menghasilkan antibiotik seperti oomisin. Untuk membuat 20 liter PGPR atau RPTT, maka dibutuhkan bahan dan juga alat sebagai berikut. Akar bambu. Selain menggunakan akar bambu, kita juga bisa menggunakan akar rumput putri malu, akar rumput gajah, dan akar rumput teki-tekian. Sebanyak 0,5 sampai 1 kilo. Dari berbagai penelitian dijelaskan bahwa perakaran bambu, perakaran rumput gajah, dan juga rumput teki-tekian banyak mengandung koloni bakteri dari bakteri-bakteri yang menguntungkan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bahan selanjutnya yaitu sebagai sumber karbohidratnya kita bisa menggunakan dedak padi sebanyak 150 gram per liter air atau bisa menggunakan tepung beras sebanyak 20 gram per liter airnya. Sebagai sumber proteinnya di sini kita menggunakan terasi udang sebanyak 150 gram per liter air. Selanjutnya kita membutuhkan gula pasir atau molase atau tetes tebu atau bisa menggunakan gula merah sebagai sumber glukosanya. Di sini kita membutuhkannya sebanyak 150 gram per liter air. Sebagai bahan mineralnya yaitu Mg-nya di sini kita membutuhkan penyedap rasa atau micin sebanyak 1 sendok makan. Dan di sini kita juga membutuhkan kapur sirih sebagai bahan penetralnya. Kita membutuhkannya juga 1 sendok makan. Kemudian kita membutuhkan air bersih sebanyak 20 liter. Dalam proses fermentasi, kita membutuhkan instalasi fermentor plus aerator. Adapun tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam memproduksi PGPR atau RPTT yaitu yang pertama, akar bambu atau akar rumput putri malu atau akar rumput gajah atau akar rumput teki-tekian dapat direndam dengan air matang dalam keadaan dingin atau air steril, disimpan dalam wadah tertutup selama kurang lebih 3-4 hari. Selanjutnya, ambil air rendaman biang dengan cara disaring. Selanjutnya, bahan-bahan seperti tepung beras, terasi, gula merah, kapur sirih, penyedap rasa direbus dengan air bersih sampai mendidih. Selanjutnya didinginkan. Setelah dingin, masukkan air rebusan tersebut ke dalam jerigen bersih atau yang sudah disterilkan dan ditutup dengan rapat. Selanjutnya, masukkan air rendaman akar bambu tersebut ke dalam jerigen yang sudah diisi dengan media yang telah dibuat sebelumnya sebanyak 200-300 ml. Inkubasi selama 7-14 hari dengan menggunakan alat fermentor dan aeratornya. Alat fermentor tersebut digunakan dalam proses respirasi seluler dari Rhizobacteria sehingga dia dapat hidup dan tumbuh kemudian dapat kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah,
Kemudian bagaimana cara aplikasinya? PGPR atau RPTT dapat digunakan dalam proses perendaman benih, yaitu dengan mengencerkan larutan PGPR atau RPTT sebanyak 10 ml per liter airnya, kemudian merendam benih selama 1-8 jam atau sesuai dengan ketebalan benihnya. Penggunaan PGPR untuk tanaman, baik tanaman pangan maupun horti, dapat dilakukan dengan mengencerkan larutan PGPR sebanyak 5-10 ml per liter airnya. Kemudian dapat dilakukan dengan menyemprotkan atau mengoncorkannya di sekitar perakaran tanaman setiap 2 minggu sekali. Untuk tanaman perkebunan sendiri dapat melarutkan 10-15 ml per liter airnya, dan kemudian dapat dilakukan dengan aplikasi secara disiram atau disemprot setiap 1 bulan sekali. Selain itu, PGPR juga dapat digunakan untuk disemprotkan terlebih dahulu ke lahan pertanian kita sebelum pindah tanam dengan mengencerkan 5-10 ml per liter airnya, yaitu disemprotkan 3 hari sebelum pindah tanam. Aplikasi PGPR atau RPTT baik digunakan yaitu pada saat fase vegetatif pertumbuhan tanaman. Lakukan aplikasi pada pagi atau lebih baik pada sore hari. Jangan dicampur dengan menggunakan pestisida kimia. Dan untuk penyimpanannya dapat disimpan di tempat yang sejuk atau tidak terkena matahari secara langsung. Demikian proses pembuatan PGPR atau RPTT. Mudah bukan? Selamat mencoba!